Suara guntur membelah langit. Bukan suara yang biasa ku dengar di stadion-stadion megah Eropa. Ini adalah suara alam yang liar. Yang marah. Yang tidak peduli pada jadwal siaran televisi atau sponsor jutaan dolar. Di bawahnya, lapangan hijau yang kubanggakan. Rumput sempurna Wembley atau Old Trafford yang dipotong dengan presisi milimeter. Telah lenyap. Yang ada hanyalah hamparan lumpur coklat. Diselingi genangan air hujan yang memantulkan langit kelabu. Dan di tengah neraka kecil itu, 22 pria berlari. Jatuh. Dan bangkit kembali. Mengejar sebuah bola yang nyaris tak mau menggelinding. Saat itu, aku berpikir aku telah melihat segalanya dalam sepak bola. Aku salah. Aku sangat salah. Sebuah gol di lapangan berlumpur ini. Di sebuah desa yang bahkan tak ada di peta. Akan menghancurkan semua yang kuyakini. Saya pikir saya tahu segalanya tentang sepak bola. Ternyata, saya tidak tahu apa-apa. Halo semuanya. Nama saya Arthur Hemmings. Selama 20 tahun terakhir, suara saya telah menemani jutaan penggemar Liga Primer Inggris di seluruh dunia. Saya adalah komentator. Pekerjaan saya adalah menganalisis, mengkritik, dan menjelaskan permainan indah ini. Saya hidup dari statistik, formasi taktis, dan drama bursa transfer. Sepak bola adalah hidup saya. Atau lebih tepatnya, bisnis saya. Dan bisnis sedang tidak baik-baik saja. Hari ini, saya ingin menceritakan sebuah perjalanan yang mengubah hidup saya selamanya. Sebuah kisah tentang bagaimana Indonesia, sebuah negara yang saya pandang sebelah mata, menghancurkan semua prasangka saya dan mengajarkan kembali arti cinta sejati pada permainan ini. Semuanya dimulai 3 bulan lalu. Di sebuah studio siaran yang dingin dan steril di London. Lampu sorot terasa panas di wajahku. Dan di telingaku ada suara produser yang terus-menerus memberikan instruksi. Pertandingan besar. Manchester United melawan Liverpool. Seorang pemain muda. Baru berusia 19 tahun. Melakukan kesalahan fatal di menit-menit akhir yang membuat timnya kalah. Setelah peluit akhir dibunyikan, kamera menyorotnya. Dia menangis terseduh-seduh. Menutupi wajahnya dengan jersey. Rekan-rekan komentatorku mulai melontarkan kata-kata simpati. Tapi aku melihatnya berbeda. Lihat itu, kataku dengan nada dingin yang menjadi ciri khasku. Inilah masalahnya dengan generasi sekarang. Terlalu banyak emosi. Kurang profesionalisme. Anda dibayar ratusan ribu pound per minggu bukan untuk menangis di lapangan. Anda dibayar untuk menang. Simpan air matamu untuk ruang ganti. Kata-kata itu keluar begitu saja. Tajam, kejam, dan tanpa filter. Di duniaku, itu adalah analisis. Sepak bola adalah pekerjaan bertekanan tinggi. Dan kelemahan emosional tidak punya tempat di sana. Tapi bagi dunia luar, aku adalah monster. Badai media sosial menghantamku dalam hitungan menit. Tidak punya hati? Sombong? Arthur Hemmings lupa sepak bola dimainkan oleh manusia. Tagar Sir Arthur Hemmings menjadi trending topik dunia. 2 hari kemudian, saya dipanggil ke kantor Dewan Direksi. Mereka tidak memecatku. Itu akan menjadi berita yang terlalu besar. Sebaliknya, mereka memberiku cuti paksa. Ambil sebulan. Arthur, kata bosku. Simon, dengan wajah tanpa ekspresi. Pergi ke suatu tempat. Jernihkan pikiranmu. Temukan kembali perspektifmu. Kami butuh Arthur Hemmings yang lama. Bukan kritikus sinis yang membenci permainan yang telah memberinya segalanya. Aku merasa terhina. Dipecundangi. Aku keluar dari gedung itu dengan amarah yang membara di dada.
Aku menelepon agenku. David. Mereka menyuruhku liburan. David. Seolah-olah aku ini anak sekolah yang nakal. Teriakku di telepon sambil berjalan di sepanjang sungai Thames yang kelabu. Mungkin memang itu yang kamu butuhkan. Arthur? Jawab David dengan tenang. Kapan terakhir kali kamu menonton sepak bola bukan untuk bekerja? Kapan terakhir kali kamu menikmatinya? Aku terdiam. Aku tidak bisa mengingatnya. Bagiku, setiap pertandingan adalah pekerjaan. Setiap pemain adalah aset atau liabilitas. Setiap gol adalah sekumpulan angka dan data. Aku akan memesankanmu perjalanan. Lanjut David. Ke suatu tempat yang jauh. Tanpa sinyal telepon yang bagus. Tanpa TV. Lakukan detoksifikasi digital. Terserah. Jawabku ketus. Kirim saja aku ke ujung dunia. Seminggu kemudian, sebuah tiket pesawat tiba di emailku. Tujuannya, Jakarta, Indonesia. Dari sana, ada penerbangan lanjutan ke Yogyakarta. Lalu perjalanan darat selama 3 jam ke sebuah villa terpencil di dekat sebuah desa bernama Desa Semangat Api. Nama yang konyol. Indonesia? David. Apa kau sedang menghukumku? Tanyaku di telepon. Nadaku penuh dengan ketidakpercayaan. Tempatnya indah. Arthur. Sawah. Gunung. Udara segar. Persis seperti yang kau butuhkan. Katanya, mengabaikan sarkasme dalam suaraku. Prasangkaku tentang Indonesia terbentuk dari cuplikan berita dan film Hollywood, negara dunia ketiga yang padat. Kacau, bising, dan miskin. Aku membayangkan diriku berkeringat di tengah keramaian. Berjuang melawan nyamuk seukuran burung kecil. Dan makan makanan aneh yang akan membuat perutku bergejolak. Ini bukan liburan. Ini adalah pengasingan. Perjalanan itu persis seperti yang kubayangkan. Atau bahkan lebih buruk. Bandara Soekarno-Hatta adalah sebuah simfoni kekacauan yang teratur. Suara pengumuman dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Lautan manusia yang bergerak ke segala arah. Dan kelembapan yang langsung menamparku begitu aku melangkah keluar dari terminal ber-AC. Perjalanan ke hotel di Jakarta adalah ujian kesabaran. Klakson mobil seolah tak pernah berhenti. Motor menyalip dari segala arah seperti sekawanan lebah yang marah. Aku hanya duduk di kursi belakang taksi. Menatap keluar jendela dengan tatapan jijik. Ini adalah peradaban yang salah arah. Pikirku. Keesokan harinya, setelah penerbangan singkat ke Yogyakarta, aku dijemput oleh seorang sopir pendiam yang akan membawaku ke villa. Semakin jauh kami meninggalkan kota, semakin sedikit bangunan modern yang terlihat. Pemandangan berganti menjadi hamparan sawah hijau yang membentang luas. Dengan latar belakang gunung biru di kejauhan. Sopir itu sesekali tersenyum padaku lewat kaca spion. Aku hanya mengangguk singkat. Aku tidak di sini untuk berteman. Akhirnya, kami tiba di Desa Semangat Api. Vilaku ternyata sangat mewah. Sebuah bangunan modern dengan kolam renang pribadi yang menghadap ke lembah hijau. Ironis. Mereka mengirimku ke pedalaman untuk hidup sederhana. Tapi menempatkanku di sebuah penjara emas. Selama 3 hari pertama, aku tidak melakukan apa-apa selain berbaring di tepi kolam renang. Membaca novel. Dan mengutuk nasibku. Aku merasa terisolasi dan bosan setengah mati. Setiap pagi, seorang wanita parubaya bernama Ibu Sari datang untuk membersihkan villa dan memasak sarapan. Dia selalu menyapaku dengan senyum yang begitu tulus hingga terasa aneh. Selamat pagi, Tuan Arthur. Katanya setiap hari. Aku hanya menjawab dengan gumaman. Dia akan menyajikan nasi goreng atau bubur ayam. Makanan yang awalnya kucurigai tapi ternyata sangat lezat. Namun,
Keramahannya hanya membuatku semakin tidak nyaman. Itu terasa seperti sebuah pertunjukan. Pada hari keempat, seorang pria tua mengetuk pintuku. Dia mengenakan kemeja batik sederhana dan sarung. Wajahnya dipenuhi kerutan. Tetapi matanya jernih dan memancarkan ketenangan. "Selamat sore, Tuan Arthur," katanya dengan bahasa Inggris yang sedikit kaku tapi jelas. "Saya Budi, kepala desa di sini. Saya hanya ingin memastikan Anda baik-baik saja." "Saya baik-baik saja. Terima kasih," jawabku singkat. Berharap dia segera pergi. Tapi dia tidak pergi. Dia malah menunjuk ke sebuah lapangan tanah kosong di kejauhan, di mana beberapa anak kecil sedang menendang bola plastik yang sudah kempes. "Saya dengar Anda orang dari dunia sepak bola," katanya. Aku mendengus. "Dulu, mungkin." Pak Budi tersenyum tipis. "Sepak bola tidak pernah meninggalkan seseorang, Tuan. Hanya orangnya yang kadang meninggalkannya." Kata-katanya menohokku. Tapi aku tidak menunjukkannya. Besok sore, lanjutnya, ada pertandingan besar. Tim desa kami, Semangat Api FC, akan melawan desa tetangga, Desa Air Tenang. Ini derby kami. Selalu panas. Mungkin Anda mau datang menonton? Aku hampir tertawa. Derby? Di lapangan tanah itu? Pasti sebuah tontonan yang menyedihkan. Para pemain mungkin bahkan tidak memakai sepatu. Tapi kemudian, rasa bosan yang luar biasa menguasaiku. Aku tidak punya kegiatan lain. Menonton pertandingan sepak bola amatir yang buruk setidaknya bisa menjadi bahan cemoohan dalam hati. Sebuah hiburan kecil untuk diriku yang malang. "Baiklah," kataku dengan nada merendahkan yang bahkan tidak coba kusembunyikan. "Kenapa tidak? Mungkin akan menarik." "Bagus sekali." Wajah Pak Budi berseri-seri. Seolah-olah aku baru saja memberinya hadiah terbaik di dunia. "Saya akan menjemput Anda besok jam 3 sore. Anda akan melihat, Tuan Arthur, sepak bola di sini berbeda." Aku menutup pintu sambil menggelengkan kepala. "Berbeda?" "Ya. Aku yakin itu. Berbeda dalam artian lebih buruk dalam segala hal." Aku sama sekali tidak tahu bahwa kata-katanya itu adalah sebuah ramalan. Sebuah ramalan yang akan mengubah cara pandangku terhadap segalanya. Aku akan menyaksikan sepak bola yang berbeda. Dan itu akan menyelamatkan jiwaku. Keesokan harinya, tepat jam 3 sore, Pak Budi sudah berdiri di depan gerbang vilaku. Dia masih mengenakan kemeja batik yang berbeda corak dari kemarin. Sebuah senyum sabar terpasang di wajahnya seolah dia sudah menungguku selama berjam-jam. Meskipun aku tahu dia baru saja tiba. Aku keluar dengan enggan. Mengenakan celana linen dan kemeja polo pakaian liburan standarku yang langsung terasa tidak pada tempatnya di tengah kelembapan udara yang pekat ini. Aku merasa konyol. Pergi menonton pertandingan antar kampung seolah-olah ini adalah acara sosial penting. "Sudah siap, Tuan Arthur?" tanyanya riang. "Sepertinya begitu," jawabku datar. "Kami tidak menggunakan mobil. Sebaliknya, kami berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang membelah desa. Ini adalah pertama kalinya aku benar-benar masuk ke dalam desa Semangat Api. Vilaku yang terisolasi telah melindungiku dari pemandangan ini. Rumah-rumah sederhana terbuat dari kayu atau batako. Beberapa di antaranya belum selesai dicat. Ayam berkeliaran bebas di halaman. Dan anak-anak kecil berhenti bermain untuk menatapku bule. Orang asing dengan rasa ingin tahu yang tak disembunyikan. Setiap orang yang kami lewati menyapa Pak Budi dengan hormat. "Sore, Pak Kades," sambil menundukkan kepala sedikit. Dan setiap orang menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan kebingungan.
Aku merasa seperti spesimen langka di kebun binatang. Aroma aneh memenuhi udara campuran asap dari pembakaran sampah. Masakan yang digoreng dengan rempah-rempah yang tajam. Dan bau tanah basah. Di London, udaranya berbau knalpot dan parfum mahal. Di sini, udaranya berbau kehidupan. Kehidupan yang mentah, tidak terpoles, dan di mataku, berantakan. Desa kami tidak besar, kata Pak Budi. Seolah bisa membaca pikiranku. Tapi hati penduduknya besar. Aku hanya mengangguk. Tidak tahu harus berkata apa. Hati yang besar tidak akan memenangkan trofi. Pikirku sinis. Setelah berjalan sekitar 10 menit, kami tiba. Stadion? Begitu pikirku dengan nada sarkastis. Ternyata adalah sebuah lapangan luas di tepi desa. Tidak ada tribun. Penonton hanya duduk di atas tikar di atas tanggul tanah yang mengelilingi lapangan. Atau berdiri di bawah pohon rindang untuk berlindung dari sengatan matahari. Di satu sisi, berjejer beberapa warung dadakan. Gerobak-gerobak kayu yang menjual minuman dingin. Mie instan, dan gorengan yang berdesis di dalam wajan berisi minyak panas. Dan lapangannya. Oh, lapangannya. Itu adalah sebuah penghinaan terhadap kata, lapangan sepak bola. Rumputnya tumbuh tidak merata. Beberapa bagian botak menampakkan tanah keras. Sementara bagian lain lebih mirip semak belukar. Garis lapangan dibuat dari taburan kapur yang terlihat bergelombang dan tidak lurus. Dan gawangnya? Aku harus menahan tawa. 2 tiang gawang terbuat dari bambu besar. Dengan sebuah bambu lain diikatkan di atasnya sebagai mistar. Tidak ada jaring. Seorang wasit harus memutuskan apakah bola masuk atau tidak hanya dengan mata telanjang. Ini bukan sepak bola. Ini adalah parodi. Ini dia, kata Pak Budi dengan bangga. Seolah dia baru saja menunjukkan Wembley kepadaku. Rumah dari semangat api FC. Aku tidak bisa menahan diri. Kalian tidak punya jaring gawang? Pak Budi tertawa kecil. Jaring itu untuk menangkap ikan? Tuan Arthur. Di sini, kami menangkap gol dengan semangat. Sebuah jawaban yang puitis tapi tidak masuk akal. Aku menghela napas. Aku harus bertahan selama 90 menit di neraka ini. Pak Budi menggiringku ke tempat yang teduh di bawah pohon besar. Di mana beberapa tetua desa lain sudah berkumpul. Duduk di kursi plastik. Mereka semua menyalamiku dengan ramah. Menawariku rokok kretek dan kopi hitam kental yang disajikan dalam gelas kecil. Aku menolak keduanya dengan sopan. Aroma cengkeh dari rokok itu terlalu kuat. Membuat kepalaku pening. Tak lama kemudian, para pemain mulai keluar untuk pemanasan. Tim tuan rumah. Semangat Api FC. Mengenakan seragam berwarna merah menyala. Tapi warnanya sudah agak pudar dan nomor punggungnya banyak yang sudah mengelupas. Beberapa pemain memakai sepatu bola yang terlihat usang. Solnya mungkin sudah direkatkan berkali-kali. Yang lain memakai sepatu kets biasa. Bahkan ada 1 atau 2 yang hanya bertelanjang kaki. Pergelangan kaki mereka tampak kuat dan kapalan karena terbiasa. Tim lawan. Desa Air Tenang. Memakai seragam biru. Kondisi mereka tidak lebih baik. Pemanasan mereka adalah tontonan tersendiri. Tidak ada kerucut latihan. Tidak ada tangga kecepatan. Mereka hanya berlari-lari kecil. Melakukan peregangan seadanya. Dan menendang-nendang bola ke arah gawang bambu itu. Teknik mereka kasar. Umpan seringkali tidak akurat. Kontrol bola mereka buruk. Aku bisa melihat seorang pelatih profesional akan menangis putus asa melihat ini. Aku sendiri merasa ingin menangis karena putus asa. Yang itu keponakan saya, kata Pak Budi. Menunjuk seorang pemuda kurus berambut ikal di tim merah. Namanya Rizky. Dia penyerang andalan kami.
Aku memperhatikan Rizky. Dia tidak memiliki postur seorang atlet. Dia kurus, tapi gerakannya lincah. Ada energi yang meluap-luap dalam dirinya. Dia terus-menerus tersenyum dan tertawa bersama teman-temannya. Tidak ada tekanan. Tidak ada ketegangan pra-pertandingan yang biasa kulihat di wajah para pemain profesional. Mereka di sini untuk bersenang-senang. Konsep yang begitu asing bagiku. Pertandingan pun dimulai. Wasit. Seorang pria berperut buncit yang juga sepertinya salah satu warga desa. Meniup peluit dari bambu. Suaranya tidak nyaring. Lebih seperti desisan. Dan sejak saat itu, yang terjadi adalah kekacauan murni. Tidak ada formasi yang jelas. Para pemain hanya berlari mengerubungi bola seperti anak-anak sekolah. Konsep tentang menjaga posisi, membangun serangan dari belakang, atau disiplin taktis sama sekali tidak ada. Ini adalah sepak bola jalanan dalam skala yang lebih besar. Bola lebih sering berada di udara daripada di darat. Ditendang jauh ke depan tanpa tujuan yang jelas. Tackle-tackle dilakukan dengan semangat tapi seringkali ceroboh. Wasit sepertinya hanya meniup peluit untuk pelanggaran yang benar-benar keterlaluan. Aku duduk di sana. Terpaku. Bukan karena kagum. Tapi karena takjub akan tingkat amatirisme ini. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Aku mengeluarkan ponselku. Bukan untuk merekam. Tapi untuk membuat catatan mental. Seolah-olah aku sedang mempersiapkan segmen komedi untuk acaraku nanti. Catatan 1, taktik utama tampaknya adalah tendang dan lari. Tidak ada dannya. Hanya tendang, lalu lari. Catatan 2, kiper tampaknya lebih banyak berdoa daripada mencoba memposisikan diri. Catatan 3, tendangan sudut adalah kesempatan bagus untuk semua 20 pemain berkumpul di kotak penalti dan saling mendorong. Para penonton di sekelilingku sama sekali tidak sependapat denganku. Mereka berteriak, bersorak, dan memaki dengan penuh gairah. Setiap kali bola mendekati gawang, mereka akan serempak berdiri. Ayo! Ayo! Teriak mereka. Hajar! Setiap tackle keras disambut dengan tepuk tangan meriah. Setiap peluang yang terbuang disambut dengan erangan kekecewaan kolektif. Ibu-ibu yang berjualan gorengan bahkan ikut berteriak memberi instruksi kepada para pemain. Ini adalah sebuah teater komunitas. Dan sepak bola adalah dramanya. Aku menoleh ke Pak Budi. Dia menonton dengan tenang. Sesekali tersenyum melihat antusiasme warganya. Dia pasti melihat ekspresi di wajahku. Bagaimana menurut Anda? Tuan Arthur? Tanyanya. Aku mencoba mencari kata-kata yang diplomatis. Sangat. Bersemangat. Dia tertawa. Semangat adalah modal utama kami. Kami tidak punya uang untuk fasilitas yang bagus. Atau pelatih bersertifikat. Tapi semangat, kami punya lebih dari cukup. Aku mengalihkan pandanganku kembali ke lapangan. Rizky, si keponakan Pak Budi, baru saja mendapatkan bola. Dia mencoba menggiring bola melewati 2 pemain lawan. Gerakannya cepat dan tidak terduga. Tapi kontrol bolanya tidak sempurna. Bola sedikit terlalu jauh dari kakinya. Dan seorang bek lawan dengan tubuh lebih besar langsung menyapu bola dan juga kakinya. Rizky jatuh terguling-guling di atas tanah yang keras. Tidak ada kartu kuning. Wasit hanya memberikan tendangan bebas. Rizky bangkit, membersihkan debu dari celananya, dan menepuk punggung bek yang baru saja menjatuhkannya. Seolah berkata, tackle yang bagus. Bek itu mengangguk kembali. Tidak ada protes. Tidak ada drama. Mereka hanya melanjutkan permainan. Aku menggelengkan kepala. Di Liga Primer, insiden seperti itu akan memicu keributan. Para pemain akan mengerubungi wasit. Manajer akan berteriak di pinggir lapangan.
Dan para pakar di studio akan menganalisisnya selama 15 menit dengan tayangan ulang dari 6 sudut kamera yang berbeda. Di sini, itu hanya bagian dari permainan. Saat babak pertama mendekati akhir, langit yang tadinya cerah mulai berubah menjadi kelabu. Awan gelap berkumpul dengan cepat, membawa janji hujan lebat. Aku melirik ke langit dengan sedikit harapan. Mungkin pertandingan ini akan dihentikan. Mungkin aku bisa kembali ke vilaku yang nyaman dan melupakan mimpi buruk ini. Oh, betapa naifnya aku. Aku pikir hujan akan menjadi akhir dari tontonan ini. Aku tidak tahu bahwa hujan justru akan menjadi awal dari segalanya. Peluit bambu wasit memecah udara, menandakan akhir babak pertama. Skor masih kacamata. 0-0. Para pemain berjalan lesu ke pinggir lapangan. Wajah mereka basah oleh keringat dan dilapisi debu. Tidak ada ruang ganti yang mewah dengan bak mandi es dan minuman isotonik. Mereka hanya berkumpul di bawah pohon, berbagi botol-botol air mineral yang disodorkan oleh beberapa warga desa. Pelatih mereka, seorang pria parubaya dengan kumis tebal, memberikan instruksi sambil menggebrak-gebrak papan tulis kecil yang catnya sudah terkelupas. Aku tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya, tapi aku bisa melihat semangat di matanya. Saat itulah tetes pertama jatuh. Besar, dingin, dan terasa berat di kulitku. Dalam hitungan detik, tetesan itu berubah menjadi gerimis. Lalu menjadi hujan deras yang turun seperti tirai air dari langit. Angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon di sekitar lapangan bergoyang liar. Aku tersenyum puas dalam hati. Selesai sudah. Tidak mungkin mereka bisa melanjutkan pertandingan dalam kondisi seperti ini. Di Eropa, bahkan hujan yang lebih ringan dari ini sudah cukup untuk membuat wasit menunda pertandingan demi keselamatan pemain dan kualitas permainan. Aku menoleh ke Pak Budi, siap untuk mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke peradaban. Sepertinya selesai untuk hari ini, kataku dengan nada lega yang berusaha kusembunyikan. Pak Budi hanya menatapku. Senyumnya masih belum luntur. Selesai? Tuan Arthur. Ini baru saja akan dimulai. Aku menatapnya dengan bingung. Apa maksudnya? Dan kemudian aku melihatnya. Sesuatu yang benar-benar menentang semua logika sepak bola profesional yang kutahu. Para penonton tidak bubar. Sebaliknya, mereka mengeluarkan payung, mengenakan jas hujan plastik tipis, atau hanya menggunakan daun pisang lebar sebagai pelindung kepala. Anak-anak kecil justru bersorak gembira, menyambut hujan sebagai teman bermain. Tidak ada satupun orang yang beranjak dari tempatnya. Mereka hanya merapatkan barisan, siap untuk babak kedua. Di pinggir lapangan, para pemain juga tidak terlihat terganggu. Mereka justru tertawa, membiarkan hujan mengguyur tubuh mereka, membersihkan debu dan keringat. Bagi mereka, hujan bukanlah halangan. Itu adalah bagian dari tantangan, bagian dari keseruan. Aku melihat Rizky menengadahkan wajahnya ke langit, memejamkan mata dan membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Senyum lebar terukir di bibirnya. Wasit meniup peluitnya lagi. Babak kedua dimulai. Ini adalah CUSCVNHOA pertamaku yang sesungguhnya. Keyakinanku bahwa pertandingan akan dihentikan karena kondisi cuaca yang buruk, sebuah prosedur standar di dunia sepak bola yang beradab ternyata sama sekali tidak berlaku di sini. Aku terperangah. Mereka gila. Mereka semua benar-benar gila. Permainan berubah total. Lapangan yang tadinya sudah buruk ini berubah menjadi kubangan lumpur. Bola tidak lagi memantul. Ia akan berhenti mendadak setiap kali menyentuh tanah. Terbenam dalam lumpur lengket. Menggiring bola menjadi mustahil. Setiap langkah adalah perjuangan melawan isapan lumpur. Tapi para pemain, mereka tidak melambat. Sebaliknya, mereka seolah mendapatkan energi baru. Pertandingan tidak lagi tentang teknik atau taktik.
Itu telah berubah menjadi pertarungan murni tentang keinginan, kekuatan, dan ketahanan. Mereka meluncur di atas lumpur untuk melakukan tackle, menciptakan semburan air coklat yang spektakuler. Mereka jatuh, bangkit dengan seragam yang kini sepenuhnya berwarna lumpur, dan terus berlari. Aku tidak lagi duduk. Aku berdiri di bawah pohon bersama Pak Budi dan para tetua lainnya. Mataku terpaku pada pemandangan di depanku. Cemoohan dalam hatiku perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum pernah kurasakan dalam waktu yang sangat lama, rasa takjub. Lihat mereka, kata Pak Budi di sampingku. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah deru hujan dan sorak-sorai penonton. Disinilah karakter seorang pria diuji. Bukan di lapangan yang sempurna, tapi di sini, di tengah lumpur. Aku melihat Rizky. Dia bermain seperti kesetanan. Tubuhnya yang kurus seolah tidak merasakan lelah. Dia terus-menerus mencari celah, berjuang untuk setiap bola. Berkali-kali dia jatuh tergelincir. Tetapi dia selalu bangkit lebih cepat dari yang lain. Matanya tidak pernah lepas dari bola. Dia tidak bermain untuk penonton. Tidak untuk kontrak. Tidak untuk ketenaran. Dia bermain karena dia mencintai permainan itu. Sesederhana itu. Di tengah hujan lebat, aku mulai berdialog dengan diriku sendiri. Mengapa aku begitu meremehkan mereka? Karena fasilitas mereka buruk? Karena teknik mereka tidak sempurna? Aku menghabiskan hidupku menilai permainan dari standar kesempurnaan teknis dan kemewahan infrastruktur. Aku lupa bahwa inti dari sepak bola bukanlah rumput yang hijau atau stadion yang megah. Intinya adalah ini, semangat untuk bermain, untuk berjuang. Tidak peduli apapun kondisinya. Para pemain di Liga Primer akan mengeluh jika rumput terlalu panjang beberapa milimeter. Mereka memakai sepatu seharga ratusan pound yang dirancang khusus untuk berbagai kondisi lapangan. Mereka memiliki tim ahli gizi, psikolog olahraga, dan fisioterapis. Orang-orang ini tidak punya apa-apa. Mereka hanya punya hati. Dan saat itu, aku mulai menyadari. Hati mereka mungkin jauh lebih kaya daripada rekening bank para bintang yang biasa aku komentari. Ini adalah CUSCVNHOA kedua. Pengertianku tentang apa yang membuat seorang pemain menjadi profesional. Selama ini, profesionalisme bagiku berarti disiplin, menjaga kondisi fisik, mengikuti instruksi taktis, dan mengendalikan emosi. Di sini, di tengah lapangan berlumpur ini, aku melihat bentuk profesionalisme yang berbeda. Profesionalisme yang lahir dari cinta murni. Komitmen total untuk memberikan segalanya. Bukan karena dibayar, tapi karena itulah satu-satunya cara yang mereka tahu untuk menghormati permainan itu. Waktu terus berjalan. Hujan tidak reda sedikit pun. Para pemain sudah benar-benar kelelahan. Setiap lari adalah upaya yang luar biasa. Napas mereka terengah-engah. Terlihat sebagai kepulan uap di udara yang dingin. Skor masih imbang. Pertandingan tampaknya akan berakhir seri. Para penonton, yang kini basah kuyup, terus berteriak memberikan semangat. Energi mereka seolah mengalir ke para pemain di lapangan. Aku mulai fokus pada detail-detail kecil yang sebelumnya aku abaikan. Aku melihat bagaimana para pemain saling membantu berdiri setelah jatuh di lumpur. Tidak peduli dari tim mana mereka berasal. Aku melihat bagaimana kiper tim lawan, setelah melakukan penyelamatan gemilang, ditepuk pundaknya oleh Rizky sebagai tanda hormat. Tidak ada permusuhan yang dibuat-buat. Hanya ada persaingan yang sehat dan rasa hormat yang mendalam. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Kapan terakhir kali aku melihat hal seperti ini di pertandingan profesional? Kapan terakhir kali aku melihat sportivitas murni yang tidak dipentaskan untuk kamera? Jawabannya adalah, sudah sangat lama. Mungkin tidak pernah. Sepak bola yang kukenal telah diracuni oleh uang.
ego, dan tekanan untuk menang dengan segala cara. Di sini, kemenangan itu penting. Tapi cara mereka bermain tampaknya jauh lebih penting. Saat pertandingan memasuki menit-menit akhir, aku mendapati diriku benar-benar tenggelam dalam drama itu. Aku tidak lagi menganalisis. Aku hanya merasakan. Aku merasakan ketegangan di udara. Aku merasakan harapan para penonton. Aku merasakan kelelahan para pemain. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bukanlah Arthur Hemmings sang komentator. Aku hanyalah seorang penggemar sepak bola. Sama seperti semua orang di sekelilingku. Aku ingin melihat sebuah gol. Aku ingin melihat perjuangan mereka dihargai. Dan aku mendapati diriku, secara tidak sadar, berharap tim desa semangat api yang akan mencetaknya. Aku mendukung Rizky. Aku ingin anak itu, dengan semangatnya yang menyala-nyala, menjadi pahlawan hari itu. Saat itu, aku belum tahu. Aku belum tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukan hanya sekadar gol. Itu akan menjadi sebuah momen epifani. Sebuah momen yang akan membakar semua sinisme dalam diriku hingga menjadi abu. Dan menanamkan benih baru di dalam hatiku yang telah lama tandus. Langit semakin gelap. Hujan terus turun. Dan panggung telah disiapkan untuk sebuah keajaiban kecil di tengah lautan lumpur. Waktu di pergelangan tangan wasit jika dia bahkan memakainya pasti sudah menunjukkan menit ke-90. Atau mungkin lebih. Di sini, waktu terasa relatif. Diukur bukan dengan detik, melainkan dengan tetesan hujan dan detak jantung kolektif para penonton. Kelelahan telah mencapai puncaknya. Para pemain tidak lagi berlari. Mereka lebih seperti menyeret kaki mereka melewati lumpur yang tebal dan berat. Setiap gerakan membutuhkan usaha titan. Seragam merah dan biru kini tak bisa dibedakan lagi. Semuanya telah berubah menjadi warna seragam coklat lumpur yang sama. Mereka adalah 22 prajurit tanah liat. Bertarung dalam pertempuran terakhir yang sunyi. Bola berada di tengah lapangan. Terjebak dalam genangan air. Seorang pemain dari desa air tenang mencoba menendangnya jauh ke depan. Tetapi kakinya hanya menyemprotkan air dan lumpur. Bola itu bergerak tak lebih dari beberapa meter. Seorang gelandang dari Semangat Api FC merebutnya. Lalu terjatuh. Kekacauan berlanjut. Permainan telah kehilangan semua bentuk dan struktur. Kini, yang tersisa hanyalah kemauan murni melawan kondisi alam yang brutal. Aku memegang pagar bambu di depanku. Tubuhku condong ke depan. Aku bahkan tidak sadar aku menahan napas. Di tengah kekacauan itu, entah bagaimana, bola berhasil sampai ke kaki Rizky. Dia berada sekitar 30 meter dari gawang lawan. Dia adalah satu-satunya pemain yang sepertinya masih memiliki sisa energi. Didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Dia mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam memindai situasi di depannya. Ada 2 bek di antara dia dan gawang. Dalam kondisi normal, ini adalah situasi yang sulit. Di lapangan berlumpur ini adalah hal yang mustahil. Aku, sang analis, langsung berpikir, dia harus mengumpan. Cari teman yang posisinya lebih baik. Jangan ambil risiko. Tapi Rizky tidak berpikir seperti itu. Dia tidak menganalisis. Dia hanya merasakan. Dia mulai bergerak. Bukan lari cepat, tapi serangkaian langkah yang diperhitungkan dengan susah payah. Mendorong bola ke depan sedikit demi sedikit. Lumpur mencoba menelan bola di setiap sentuhan. Bek pertama maju untuk menghadangnya. Rizky, dengan gerakan tiba-tiba yang mengejutkan, mendorong bola ke satu sisi dan memutari bek itu di sisi lain. Dia hampir tergelincir. Lengannya terentang untuk menjaga keseimbangan. Dia berhasil. 1 lawan terlewati. Kini tinggal 1 bek lagi. Bek itu tidak maju. Dia menunggu. Menjaga jarak.
Tahu bahwa di medan seperti ini, satu kesalahan kecil saja sudah cukup. Para penonton yang tadinya riuh kini terdiam. Hanya suara hujan yang terdengar. Seluruh desa seolah menahan napas bersamaku. Rizky terus maju. 10 meter dari kotak penalti. 5 meter. Bet terakhir itu akhirnya bergerak. Meluncurkan tackle putus asa. Kakinya menebas lumpur. Menciptakan gelombang kecil. Aku yakin Rizky akan jatuh. Tapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Tepat sebelum tackle itu mengenai, dia mencungkil bola sedikit ke udara. Melompati kaki bek yang menjulur. Dan mendarat dengan susah payah di sisi lain. Dia sekarang berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Waktu seolah melambat. Kiper lawan maju. Mencoba mempersempit ruang tembak. Tubuhnya yang besar tampak seperti benteng di tengah hujan. Rizky tidak punya waktu untuk berpikir. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk tendangan keras. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia mengayunkan kakinya. Tidak ada suara ledakan seperti tendangan Cristiano Ronaldo. Yang ada hanyalah suara, plop, yang teredam saat sepatunya bertemu dengan bola yang basah dan berat. Bola itu tidak melesat. Ia menggelinding. Perlahan. Sangat perlahan. Ia bergerak di atas lumpur. Meninggalkan jejak seperti siput. Kiper lawan, yang sudah terlanjur maju, mencoba mengubah arah dan menjatuhkan diri. Tangannya yang terulur hanya beberapa sentimeter dari bola. Aku mengikuti lintasan bola itu dengan mataku. Jantungku berdebar kencang. Ia terus menggelinding. Seolah didorong oleh keinginan seluruh desa. Ia melewati tangan kiper. Ia terus bergerak menuju gawang bambu yang kosong itu. Semakin dekat. Semakin dekat. Dan akhirnya, dengan keanggunan yang paling tidak dramatis, bola itu melewati garis gawang dan berhenti tepat di baliknya. Setengah terkubur dalam lumpur. Gol. Selama sepersekian detik, terjadi keheningan total. Seolah-olah semua orang termasuk aku perlu waktu untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Itu bukan gol yang indah. Itu adalah gol yang jelek. Canggung. Dan lambat. Itu adalah antitesis dari semua gol spektakuler yang pernah aku komentari. Dan kemudian, ledakan suara itu datang. Seluruh desa meledak dalam sorak-sorai yang begitu murni. Begitu dahsyat. Hingga seolah-olah bisa menghentikan hujan. Orang-orang melompat, berpelukan, berteriak kegirangan. Mereka tidak peduli lagi dengan hujan atau lumpur. Mereka telah menyaksikan keajaiban kecil mereka. Tapi bukan gol itu yang menghancurkanku. Bukan sorakan penonton yang membuat duniaku runtuh. Itu adalah apa yang dilakukan Rizky selanjutnya. Itu adalah momen, twist besar, yang akan selamanya terpatri dalam ingatanku. Dia tidak berlari ke sudut lapangan untuk melakukan selebrasi yang telah dilatih. Dia tidak menaruh jari di bibirnya untuk membungkam para pengkritik imajiner. Dia tidak melakukan apapun yang biasa dilakukan oleh para profesional jutaan dolar itu. Rizky hanya berdiri diam sejenak. Tangannya dipinggul, terengah-engah. Lalu dia mengangkat kepalanya ke langit yang kelabu. Menutup matanya, dan mengeluarkan teriakan. Bukan teriakan kemenangan yang arogan. Itu adalah raungan primal. Raungan kelegaan. Kebahagiaan. Dan kepuasan murni yang datang dari lubuk jiwa yang paling dalam. Dan kemudian dia melakukannya. Dia berlari beberapa langkah. Lalu menjatuhkan dirinya ke depan. Meluncur di atas perutnya melintasi kubangan lumpur terdekat. Dia meluncur sejauh beberapa meter. Tangannya terentang seperti sayap. Membiarkan lumpur dingin melapisi seluruh bagian depan tubuhnya. Saat dia berhenti, senyum terlebar yang pernah kulihat merkah di wajahnya yang berlumpur. Itu adalah senyum seorang anak kecil yang baru saja melakukan hal paling menyenangkan di dunia. Rekan-rekan setimnya
yang sama-sama kelelahan dan berlumpur. Mengerumuninya. Mereka tidak hanya menepuk punggungnya. Mereka melompat ke atasnya. Menciptakan tumpukan manusia yang berlumpur dan tertawa di tengah lapangan. Mereka berguling-guling di lumpur bersama-sama. Merayakan bukan hanya sebuah gol, tetapi sebuah momen kegembiraan kolektif yang sempurna. Saat itulah aku merasakannya. Sesuatu pecah di dalam diriku. Sebuah bendungan emosi yang telah kubangun selama bertahun-tahun di sekitar hatiku akhirnya jebol. Air mata mulai mengalir di pipiku. Bercampur dengan air hujan. Aku tidak mencoba menghentikannya. Aku berdiri di sana. Di bawah pohon di sebuah desa terpencil di Indonesia. Seorang pria Inggris paruh baya yang sinis. Menangis tanpa suara melihat sekelompok anak laki-laki merayakan gol di tengah lumpur. Dalam sekejap, semuanya menjadi jelas. Aku telah salah tentang segalanya. Aku telah menghabiskan 2 dekade terakhir menganalisis cangkang dari permainan ini uang. Taktik, ketenaran, statistik. Aku telah melupakan apa yang ada di dalamnya. Aku telah lupa tentang jiwa permainan itu. Di depanku, di tengah lapangan berlumpur itu, adalah jiwa itu. Cinta yang murni, tanpa pamrih, dan tak terbatas untuk permainan sepak bola. Bukan untuk uang. Bukan untuk ketenaran. Bukan untuk sponsor. Hanya untuk kegembiraan menendang bola bersama teman-temanmu. Hanya untuk momen kemenangan kecil melawan segala rintangan. Selebrasi Rizky luncuran di lumpur itu adalah hal terindah yang pernah kulihat dalam sepak bola. Lebih indah dari tendangan salto manapun. Lebih bermakna dari trofi apapun. Karena itu nyata. Itu adalah ekspresi kegembiraan yang tidak dapat dibeli atau direkayasa. Itu datang dari hati. Aku akhirnya mengerti apa yang coba dikatakan Pak Budi. Sepak bola di sini memang berbeda. Mereka mungkin tidak memiliki fasilitas. Tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Sesuatu yang telah hilang dari dunia sepak bola modern yang gemerlap. Mereka memiliki cinta sejati. Aku menyadari bahwa aku bukan hanya mengkritik pemain muda yang menangis di TV. Aku telah mengkritik emosi itu sendiri. Aku telah mencoba membuang hati dari permainan dan menggantinya dengan otak dan kalkulator. Dan dalam prosesnya, aku telah kehilangan hatiku sendiri. Pertandingan berakhir tak lama setelah itu. Para pemain dari kedua tim saling berjabat tangan. Saling menepuk punggung yang berlumpur. Tidak ada lagi musuh. Mereka semua adalah saudara dalam perjuangan melawan lumpur dan hujan. Aku tetap berdiri di sana. Terpaku. Bahkan setelah sebagian besar penonton mulai bubar. Aku merasa kosong. Tetapi dengan cara yang baik. Seolah-olah semua kesombongan dan sinismeku telah terkuras habis. Meninggalkan ruang untuk sesuatu yang baru untuk tumbuh. Momen itu adalah titik balik hidupku. Sebuah gol jelek di lapangan berlumpur di Indonesia telah menyelamatkanku dari diriku sendiri. Aku masih berdiri mematung ketika kerumunan penonton mulai menipis. Meninggalkan lapangan yang kini tampak seperti medan perang yang ditinggalkan. Hujan mulai mereda menjadi gerimis lembut. Para pemain berjalan berkelompok menuju sebuah pancuran air sederhana di pinggir desa untuk membersihkan diri. Suara tawa dan canda mereka masih terdengar samar-samar. Aku merasa seperti terbangun dari mimpi yang sangat panjang. Duniaku, yang tadinya hitam putih dan penuh dengan angka statistik, kini dibanjiri oleh warna-warna emosi yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Pak Budi mendekatiku dengan perlahan. Seolah tidak ingin mengganggu perenunganku. Dia tidak mengatakan, sudah kubilang. Kan? Dia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan. Dia hanya berdiri di sampingku. Menatap ke arah yang sama denganku. Ke arah lapangan berlumpur yang kosong itu. Ini lebih dari sekadar permainan bagi mereka. Katanya pelan. Suaranya tenang dan dalam. Ini adalah hidup. Ini adalah cara mereka melupakan kerja keras di sawah. Cara mereka menjadi satu sebagai komunitas.
Setiap gol yang mereka cetak adalah kemenangan bagi kita semua. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa tercekat. Saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Aku berhasil berkata. Suaraku serak. Pak Budi menoleh padaku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat matanya. Mata yang bijaksana. Penuh pengertian. Dan tanpa penghakiman. Mungkin karena Anda selama ini melihat dengan mata Anda. Tuan Arthur. Katanya lembut. Tapi hari ini, Anda melihat dengan hati Anda. Kata-katanya begitu sederhana namun begitu mendalam. Ia menembus pertahananku yang terakhir. Aku tidak lagi merasa seperti Arthur Hemmings, komentator sepak bola terkenal dari Inggris. Aku hanya merasa seperti seorang pria yang tersesat dan akhirnya menemukan jalan pulang. Tiba-tiba, sesosok tubuh berlumpur berdiri di depanku. Itu Rizky. Dia sudah membersihkan wajahnya. Tapi sisa lumpur masih menempel di rambut, leher, dan seragamnya. Dia tersenyum padaku. Senyum yang sama lebarnya seperti saat dia meluncur di lumpur. Gigi putihnya berkilauan kontras dengan kulitnya yang gelap dan kotor. Tanpa berkata apa-apa, dia mengulurkan tangannya yang berlumpur ke arahku. Ini adalah sebuah ujian. Momen penentuan. Arthur yang lama. Arthur yang sinis dan terobsesi dengan kebersihan. Akan mundur dengan jijik. Dia akan menganggap tawaran jabat tangan ini tidak sopan dan tidak higienis. Dia akan memikirkan celana linen mahal dan kemeja polonya yang bersih. Tapi aku bukan lagi Arthur yang lama. Tanpa ragu, aku maju selangkah dan menjabat tangannya. Aku merasakan lumpur yang dingin dan basah menempel di telapak tanganku. Merembes di antara jari-jariku. Aku tidak peduli. Genggaman tangannya kuat. Tulus. Itu adalah jabat tangan seorang pahlawan. Permainan yang bagus, kataku. Dan aku bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang kuucapkan. Itu adalah permainan terbaik yang pernah kulihat. Rizky tidak berbicara bahasa Inggris. Tapi dia mengerti nada suaraku. Dia tersenyum lebih lebar lagi dan mengangguk penuh semangat. Kemudian dia menunjuk ke arah desa dan berkata sesuatu dalam bahasa Indonesia kepada Pak Budi. Rizky mengundang kita. Pak Budi menerjemahkan. Untuk merayakan kemenangan di warung Ibu Sari. Akan ada makan-makan. Arthur yang lama akan menolak dengan sopan. Dia akan membuat alasan tentang kelelahan atau perlu mandi. Tapi aku tidak sabar untuk pergi. Warung Ibu Sari. Yang tadinya hanya sebuah gubuk kecil di pinggir lapangan. Kini telah berubah menjadi pusat perayaan. Sebuah lampu bohlam kuning tergantung di tengah. Memancarkan cahaya hangat yang membuat semua orang tampak seperti keluarga. Para pemain, yang sudah sedikit lebih bersih, duduk berdesakan di bangku-bangku kayu panjang. Ibu Sari, dengan senyum keibuan, sibuk mondar-mandir dari dapur, membawa piring-piring besar berisi nasi, ayam goreng, tempe, dan sambal yang aromanya membuat perutku keroncongan. Aku dan Pak Budi duduk di antara mereka. Awalnya, suasana terasa sedikit canggung. Mereka semua menatapku. Sang bule aneh yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Tapi kecanggungan itu tidak berlangsung lama. Rizky duduk di sampingku dan menyodorkan sepiring nasi. Seorang pemain lain menawariku sepotong ayam goreng dengan tangannya. Untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini. Aku makan bukan karena lapar. Tapi karena aku ingin berbagi momen. Aku makan dengan tanganku. Meniru cara mereka. Merasakan tekstur nasi dan bumbu yang menempel di jari-jariku. Rasanya jauh lebih lezat. Sambalnya pedas. Membuatku berkeringat. Dan mereka semua tertawa melihat wajahku yang memerah. Aku ikut tertawa. Aku tidak merasa diejek. Aku merasa diterima.
Malam itu, aku tidak banyak bicara. Aku lebih banyak mendengar. Aku mendengar mereka membicarakan kembali setiap momen pertandingan dengan penuh semangat. Mereka menertawakan kesalahan-kesalahan konyol, memuji tekel-tekel keras, dan tentu saja, menirukan kembali gol dan selebrasi lumpur Rizky berulang kali. Tidak ada analisis statistik yang rumit. Tidak ada pembicaraan tentang nilai transfer atau kontrak. Hanya ada kegembiraan murni dari permainan itu sendiri. Aku menyadari sesuatu yang lain yang sangat kuat tentang budaya Indonesia malam itu. Rasa kebersamaan. Atau yang mereka sebut gotong royong. Kemenangan itu bukan hanya milik Rizky atau tim Semangat Api FC. Itu adalah kemenangan seluruh desa. Ibu Sari yang menyediakan makanan. Para tetua yang memberikan dukungan moral. Anak-anak yang menjadi pemungut bola, semua orang memiliki peran. Mereka adalah sebuah unit. Sebuah keluarga besar yang diikat oleh kecintaan mereka pada desa dan tim sepak bola mereka. Ini adalah sebuah ekosistem sosial yang sempurna. Sesuatu yang telah lama hilang di Barat, di mana individualisme seringkali lebih diagungkan daripada komunitas. Di sini, kebahagiaan individu terkait langsung dengan kebahagiaan kelompok. Aku merasa iri. Iri dengan koneksi tulus yang mereka miliki satu sama lain. Aku tinggal di desa Semangat Api selama sisa cutiku, yang kuperpanjang dari 1 bulan menjadi 2 bulan. Aku tidak lagi mengurung diri di villa. Setiap sore, aku akan turun ke lapangan itu. Aku mulai membantu, melatih mereka. Meskipun kata, melatih, terasa tidak tepat. Aku tidak mencoba memaksakan taktik rumit ala Eropa pada mereka. Aku hanya berbagi beberapa pengetahuan dasar tentang pemanuaan yang benar. Teknik dasar menendang. Dan pentingnya komunikasi di lapangan. Sebagai gantinya, mereka mengajariku lebih banyak. Mereka mengajariku cara menemukan kembali kegembiraan dalam hal-hal sederhana. Rizky mengajariku bahwa semangat bisa mengalahkan teknik kapan saja. Pak Budi mengajariku tentang kebijaksanaan dalam kesabaran dan pentingnya komunitas. Ibu Sari, melalui makanannya, mengajariku bahwa keramahan adalah bahasa universal. Aku menjadi bagian dari desa itu. Aku membantu di sawah. Belajar beberapa patah kata bahasa Indonesia. Dan setiap sore, aku akan bermain sepak bola dengan anak-anak kecil. Menggunakan sandal jepit sebagai tiang gawang. Aku tertawa lebih sering dalam 2 bulan itu daripada dalam 10 tahun terakhir hidupku. Lumpur tidak lagi tampak kotor bagiku. Itu tampak seperti kanvas tempat kenangan indah dilukis. Hari kepulanganku akhirnya tiba. Seluruh desa mengantarku ke mobil yang akan membawaku kembali ke Yogyakarta. Ibu Sari memberiku bekal makanan untuk di jalan. Rizky memberiku jersey Semangat Api FC-nya yang sudah pudar. Yang masih berbau sedikit tanah bahkan setelah dicuci. Pak Budi memelukku. Jangan lupakan kami. Tuan Arthur. Katanya. Tidak akan pernah. Jawabku. Dan ada getaran dalam suaraku. Kalian menyelamatkan saya. Perjalanan kembali ke London terasa surreal. Aku kembali ke duniaku yang steril. Teratur. Dan dingin. Tapi aku bukan lagi orang yang sama. Indonesia telah menanamkan sesuatu yang hangat dan hidup di dalam diriku. Minggu pertama setelah kembali, aku dipanggil lagi ke kantor Dewan Direksi. Mereka senang melihatku tampak lebih segar. Selamat datang kembali, Arthur, kata Simon. Bosku, kami punya kontrak baru untukmu. Kenaikan gaji yang signifikan. Dan sebuah acara baru yang berpusat padamu. Dia menyodorkan sebuah map tebal ke seberang meja. Arthur yang lama akan langsung mengambilnya. Jantungnya berdebar karena kegembiraan. Tapi aku hanya menatap map itu. Lalu aku menatap Simon. Saya tidak bisa menerimanya, kataku dengan tenang. Dia terkejut. Apa? Arthur? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saya tahu.
Jawabku. Tapi saya punya rencana lain. Saya berhenti. Aku berjalan keluar dari gedung itu. Meninggalkan karir, gaji besar, dan ketenaran di belakangku. Aku merasakan kebebasan yang luar biasa. Aku tahu apa yang harus kulakukan. 1 bulan kemudian, aku duduk bukan di studio siaran yang megah, melainkan di kamar tidur cadangan di apartemenku di London yang telah kuubah menjadi studio podcast sederhana. Hanya ada 1 mikrofon berkualitas baik, sebuah laptop, dan secangkir kopi. Di dinding di belakangku, tergantung sebuah jersey sepak bola berwarna merah pudar dengan nomor punggung yang sudah mengelupas. Jersey Semangat Api FC. Aku menekan tombol rekam. Halo semuanya, dan selamat datang di episode pertama, The Moody Pitch. Kataku ke mikrofon. Suaraku kini tidak lagi dingin dan analitis, melainkan hangat dan penuh gairah. Nama saya Arthur Hemmings. Mungkin sebagian dari Anda mengingat saya dari televisi. Saya biasa berbicara tentang transfer jutaan pound, analisis statistik mendalam, dan drama di luar lapangan. Tapi hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Saya ingin berbicara tentang cinta. Aku berhenti sejenak, mengumpulkan pikiranku. Saya pikir saya telah kehilangan cinta itu. Saya pikir sepak bola telah menjadi bisnis yang begitu besar sehingga jiwanya telah terjual. Saya salah. Saya baru saja kembali dari sebuah perjalanan. Sebuah pengasingan yang saya jalani dengan enggan. Ke sebuah negara yang saya pandang sebelah mata, Indonesia. Selama 1 jam berikutnya, aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan tentang kesombonganku, prasangkaku yang buta. Aku menggambarkan kekacauan di Jakarta, kesederhanaan di Desa Semangat Api. Aku berbicara tentang Pak Budi, Ibu Sari, dan tentu saja Rizky. Aku mencoba melukiskan gambaran dengan kata-kataku tentang lapangan yang tidak sempurna, gawang bambu, dan hujan lebat yang turun. Dan kemudian, aku sampai pada puncaknya. Aku menggambarkan gol itu. Aku menggambarkan setiap detik dari gerakan bola yang lambat dan menyiksa di atas lumpur. Suaraku bergetar saat aku menggambarkan selebrasi Rizky luncuran di atas perutnya di kubangan lumpur. Dengan senyum kegembiraan yang paling murni. Saat itu, kataku, suaraku kini sedikit serak karena emosi. Saya menyadari segalanya. Kita di barat, dengan liga-liga super kita, stadion-stadion seharga miliaran dolar, dan pemain-pemain yang lebih mirip selebriti daripada atlet. Kita telah salah jalan. Kita telah memoles permainan ini begitu rupa hingga kita menghilangkan semua ketidaksempurnaannya yang indah. Kita telah membungkusnya dengan emas. Tetapi kita telah mencabut hatinya. Hati sepak bola yang sebenarnya. Jiwa dari permainan yang indah ini. Saya tidak menemukannya di Wembley atau Old Trafford. Saya menemukannya di sebuah lapangan berlumpur di sebuah desa kecil di Jawa. Saya menemukannya dalam semangat 22 pria yang bermain bukan untuk uang, tetapi untuk kebanggaan desa mereka. Saya menemukannya dalam tawa para pemain yang berguling-guling di lumpur. Indonesia, sebuah negara yang dengan bodohnya saya anggap terbelakang, ternyata jauh lebih maju dari kita dalam hal yang paling penting, pemahaman tentang apa arti kebahagiaan sejati dan kekuatan komunitas. Aku menarik napas dalam-dalam. Orang Indonesia mengajari saya bahwa sepak bola bukanlah tentang kesempurnaan. Ini tentang gairah. Ini bukan tentang fasilitas. Ini tentang kebersamaan. Mereka memiliki sesuatu yang kita di dunia maju telah lupakan. Mereka memiliki semangat. Semangat api. Seperti nama desa mereka. Sebuah api yang membakar semua sinisme dan membuatmu percaya lagi pada keindahan sederhana dari kehidupan. Saya pergi ke Indonesia sebagai seorang kritikus yang hancur. Saya kembali sebagai seorang pria yang utuh.
Mereka tidak hanya mengajari saya kembali cara mencintai sepak bola. Mereka mengajari saya cara mencintai hidup. Mereka menunjukkan kepada saya bahwa di tengah kesederhanaan, kemiskinan, dan apa yang kita sebut sebagai kekurangan, terdapat kekayaan jiwa yang tak ternilai harganya. Kekayaan yang tidak bisa dibeli oleh semua uang di Liga Primer. Aku mengakhiri podcast pertamaku dengan sebuah pesan. Jadi lain kali Anda menonton pertandingan, jangan hanya melihat skornya. Jangan hanya menganalisis formasinya. Carilah momen-momen kecil kegembiraan murni itu. Carilah semangatnya. Karena disitulah keajaiban yang sesungguhnya berada. Dan jika Anda pernah merasa kehilangan harapan pada permainan ini, saya sarankan Anda melakukan perjalanan. Pergilah ke Indonesia. Pergilah ke tempat di mana sepak bola masih dimainkan dengan hati. Anda mungkin akan menemukan lebih dari sekadar permainan. Anda mungkin akan menemukan diri Anda sendiri. Seperti yang saya alami. Podcast itu tayang. Aku tidak punya ekspektasi apa-apa. Aku hanya merasa perlu menceritakan kisah itu. Keesokan paginya, aku terbangun karena ratusan notifikasi di ponselku. Podcastku menjadi viral. Orang-orang dari seluruh dunia mengirimiku pesan. Penggemar dari Brasil yang bercerita tentang bermain sepak bola di pantai. Orang-orang dari Nigeria yang berbagi foto anak-anak bermain di jalanan berdebu. Kisah-kisah serupa mengalir dari seluruh penjuru dunia. Dari tempat-tempat di mana sepak bola masih menjadi milik rakyat. Bukan milik korporasi. Tagar The Moody Pitch menjadi trending. Beberapa minggu kemudian, aku menerima email dengan subjek, sebuah pesan dari Desa Semangat Api. Email itu dari seorang guru muda di desa yang membantuku menerjemahkannya. Rupanya, seseorang telah memutar podcastku dengan terjemahan untuk seluruh desa. Pak Budi menulis, "Kami mendengar ceritamu, Tuan Arthur. Kami tidak tahu bahwa desa kecil kami bisa menyentuh hati seseorang dari belahan dunia lain. Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Andalah yang mengingatkan kami bahwa apa yang kami miliki di sini adalah sesuatu yang istimewa. Rizky dan anak-anak lain sekarang bermain dengan kebanggaan yang lebih besar. Mereka tahu bahwa di suatu tempat di London, ada seseorang yang menceritakan kisah mereka. Anda selalu diterima di sini. Rumahmu akan selalu ada di sini." Air mataku menetes lagi. Tapi kali ini adalah air mata kebahagiaan. Aku melihat ke arah jersey merah pudar yang tergantung di dindingku. Itu bukan lagi sekadar souvenir. Itu adalah pengingat konstan. Pengingat akan sebuah gol jelek di lapangan berlumpur. Pengingat akan sebuah bangsa yang luar biasa. Dengan semangat yang tak terpatahkan dan hati yang lebih besar dari samudra yang memisahkan kami. Pengingat bahwa terkadang, Anda harus pergi ke ujung dunia untuk menemukan apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Dan bagiku, ujung dunia itu memiliki nama, Indonesia. Sebuah surga yang tak terduga. Tempat di mana aku menemukan kembali jiwaku di tengah lumpur dan hujan. Apakah Anda pernah memiliki pengalaman serupa? Sebuah perjalanan yang mengubah cara pandang Anda sepenuhnya? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya ingin sekali mendengarnya. Dan jangan lupa untuk suka dan berlangganan untuk lebih banyak cerita dari The Moody Pitch. Sampai jumpa lagi.